Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrulia Marcelena Eka Santi, NPM 2017-435000739. Saya mahasiswi dari Universitas Indrapasta PGRI, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan simulasi program skripsi saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Penjualan Buku Bekas berbasis Java NetBeans Studi Kasus Toko Buku Stasiun Buku Lenteng. Baik, kita langsung saja ke programnya. Di sini sudah terlihat tampilan awal program. Di sini ada tampilan login form. Di sini login form ini pengguna diminta untuk memasukkan username dan juga password, di mana username dan passwordnya sesuai dengan yang sudah tersimpan di database. Di sini pengguna juga bisa melakukan hak akses, di mana hak aksesnya ada owner dan juga kasir, yang nantinya akan membuka menu utamanya yang berbeda. Di sini kita akan melangsungkan username kasirnya. Kita akan masuk sebagai kasir. Anda berhasil login sebagai kasir, oke. Nah, di sini adalah tampilan menu utamanya. Di sini kita akan melihat tulisan Anda login sebagai kasir. Kemudian kita akan melihat menu yang bisa diakses oleh si kasir ini apa saja. Di sini ada data supplier, data pelanggan, dan data buku. Kemudian ada transaksi penjualan dan pemesanan buku. Ada report yang bisa diakses oleh kasir itu laporan buku dan juga laporan pelanggan. Untuk laporan supplier, laporan penjualan, dan laporan pemesanan, di sini kasir tidak bisa mengaksesnya. Kemudian ada info dan juga logout. Kita akan coba untuk keluar dari aplikasi dulu, kemudian kita akan mencoba masuk sebagai owner. Baik, di sini sudah terlihat tampilan loginnya. Sekarang kita akan login sebagai owner. Kita masukkan username dan passwordnya. Username dan passwordnya yang sesuai di database ya. Sesuai di database, kemudian kita klik login. Anda login sebagai owner, klik OK. Nah, di sini adalah tampilan ketika kita login sebagai owner. Akan ada tulisan Anda login sebagai owner. Ketika tadi sebelumnya sebagai kasir ada tulisan kasir, maka sekarang kita login sebagai owner dan tulisannya berubah menjadi owner. Dan kita lihat menu yang bisa diakses oleh owner apa saja. Di sini ada data, semua data bisa diakses oleh owner. Kemudian ada transaksi, semuanya juga bisa diakses. Report juga bisa diakses oleh owner semuanya. Ada info dan juga logout. Sekarang kita akan coba untuk ke data supplier. Di data supplier ini ada kode supplier, nama supplier, kode buku, judul buku, tanggal penerimaan buku, ada jumlah buku, jenis buku, dan juga pengarang. Untuk kode bukunya di sini dibikin otomatis sesuai dengan terakhir data buku yang tersimpan. Kemudian untuk kode suppliernya dia ada bermacam-macam. Ketika klik salah satu kodenya, maka nama suppliernya dia akan langsung muncul. Nah, seperti ini. Kita akan mencoba menginput data baru. Di sini judul bukunya kita tulis sekarang saja. Kemudian tanggal diterimanya buku dari supplier kita isi, jumlah bukunya, dan juga jenis bukunya. Di sini ada bermacam-macam, ada fiksi, sejarah, masakan, dan lain-lainnya. Kita tulis nama pengarangnya. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Data sudah muncul, dia yang berada di bawah. Jika kita ingin menginput data baru, kita tinggal klik button new. Kita coba menginput data baru lagi. Kita isi jumlah bukunya, jenis bukunya, kita pilih sejarah, kemudian kita isi nama pengarangnya. Kita simpan. Oke, datanya sudah muncul, dia ada di bawah. Kita juga bisa mengedit datanya dan juga bisa menghapusnya. Ini ada kolom pencarian, cari berdasarkan nama supplier atau judul buku.
Jadi kita bisa mencari sesuai dengan nama suppliernya atau berdasarkan judul buku. Kita akan coba cari dari Grasindo. Di sini sudah muncul nama suppliernya. Nah, jika kita klik button refresh ini, maka semua data akan muncul kembali. Sekarang kita ke data pelanggan. Di sini ada kode pelanggan yang juga dibikin otomatis. Kemudian ada nama pelanggan, jenis kelamin, kota, alamat, nomor telepon, dan keterangan pelanggan yang berisi member atau hanya pelanggan biasa. Sekarang kita coba untuk menginput data baru. Di sini kita tulis nama pelanggannya, nama saya. Kita isi jenis kelaminnya, kita isi kotanya, kita isi alamat. Nomor teleponnya kita karang saja. Kemudian keterangannya, saya hanya pelanggan biasa. Kita simpan datanya. Nah, data berhasil muncul. Kemudian kita juga bisa mengedit data yang sudah disimpan. Kita ubah data. Kita juga bisa menghapusnya. Nah, ketika datanya terhapus, maka kode pelanggannya itu juga akan langsung otomatis berubah mengikuti kode data yang tersimpan. Sekarang kita beralih ke data buku. Data buku di sini pengguna tidak perlu menginput satu persatu buku. Jadi di sini tinggal ada button pilih data buku. Nah, di situ data dari supplier yang sudah kita input sebelumnya akan langsung muncul. Nah, kita sekarang akan coba menginput data baru lagi. Nanti di data buku ini tinggal menginput sisanya saja. Jadi data buku dan data supplier ini saling berkaitan. Nah, di sini ada harganya yang masih kosong, tinggal kita isi. Kita tulis harganya, kita simpan. Nah, datanya sudah berhasil tersimpan. Oke, kita akan coba mengubah datanya. Nah, datanya sudah berhasil terubah. Kemudian di sini juga ada kolom pencarian, cari berdasarkan kode buku, judul, dan juga pengarang. Kita akan coba mencari berdasarkan judul buku yang sudah kita input tadi. Nah, datanya sudah terlihat. Kemudian kita klik refresh, maka datanya tabel akan muncul kembali. Selanjutnya kita ke transaksi penjualan. Di transaksi penjualan ini, kode transaksinya dibikin otomatis sesuai dengan data terakhir yang tersimpan. Kemudian isinya juga ada dari data-data buku, data pelanggan, jumlah pieces buku yang akan dibeli, diskon, total harga, uang pembayaran, kembalian, dan pembayarannya yang menggunakan cash atau transfer. Kita akan coba input penjualan dari data buku yang baru saja kita input tadi. Kita pilih data pelanggannya. Nah, di sini kita masukkan jumlah buku yang akan dibeli. Karena pelanggan ini keterangannya hanya pelanggan biasa, bukan member, jadi dia tidak mendapatkan diskon. Diskonnya kita isi 0, kemudian hitung total harga, kemudian kita ke uang pembayaran yang kita isi, maka langsung otomatis kembaliannya akan muncul. Pembayarannya di sini menggunakan cash dan datanya kita simpan. Oke, setelah data disimpan, maka kode transaksinya di sini akan langsung otomatis berubah. Kita akan coba, di sini juga ada cetak stroke. Kita akan mencoba mencetak stroke dari nama pelanggan Leon. Di sini Leon melakukan transaksi 3 kali. Kita isi kode pelanggannya. Kita klik OK. Nah, di sini stroke pembayarannya akan muncul. Di situ tertera tanggal diterbitnya stroke pembayaran, kemudian ada kode pembeli, nama pembeli, judul-judul buku yang dibeli, jumlah buku yang dibeli dengan harga bukunya segitu, dan total harga, ada total diskon yang didapatkan si pelanggan, total harga semuanya, tunai dari uang pembayaran yang diberikan, dan jumlah kembaliannya. Kemudian di sini juga ada button masuk ke pemesanan, jadi pengguna tidak perlu kembali ke menu utama untuk membuka menu pemesanan, jadi dia bisa langsung dari penjualan bisa langsung masuk ke menu pemesanan. Di menu pemesanan ini juga
kode transaksinya yang sama otomatis ya, jadi dia mengikuti terakhir data yang disimpan. Kemudian menunya juga hampir sama dengan penjualan. Di sini ada data buku dan juga data pelanggan. Sekarang kita mau coba input pemesanan buku. Pelanggan yang memesan. Oke. Karena ini pemesanan buku, jadi diskonnya kita masih isi 0. Kemudian tanggal transaksi pemesanannya kita isi, dan jumlah buku yang dipesan kita hitung total harga, kemudian masukkan uang pembayaran atau bisa juga DP dulu. Kembaliannya maka akan muncul. Pembayarannya menggunakan cash, kita simpan datanya. Oke. Data sudah berhasil disimpan. Oke, jika data tersimpan maka kode transaksinya juga akan langsung berubah. Sekarang kita akan coba cetak kwitansi. Di sini ada button kwitansi. Kwitansi di sini untuk digunakan saat pelanggan ingin mengambil buku yang sudah dipesannya, bukunya yang sudah ready. Dia harus membawa kwitansi itu. Kita isi, masukkan kode pelanggannya. Nah, di sini muncul kwitansi pemesanannya. Di situ ada tulisan kode pelanggan, nama pelanggan, judul buku yang dipesan, jumlah, harga total harga, DP pembayarannya, dan juga pembayaran yang melalui cash. Ada tulisan Jakarta, terusan ada tanggal diterbitnya kwitansi. Oke. Jadi karena di sini pemesanannya ini pemesanan buku, jadi stok buku itu masih belum berkurang. Berbeda jika kita sudah menyimpannya ke penjualan, maka dia stok bukunya akan langsung berkurang. Nah, ketika pengguna menekan button simpan ke penjualan, maka data yang ada di pemesanan buku ini akan langsung tersimpan ke tabel penjualan, dan di tabel pemesanan ini dia akan menghilang. Nah, kita lihat di tabel penjualan. Nah, di sini dia sudah masuk. Tabelnya di penjualan. Sekarang kita ke laporan buku. Laporan buku di sini ada cetak berdasarkan kode buku, jenis buku, pengarang, dan juga cetak semuanya. Kita akan coba print all, cetak semua data. Nah, di sini langsung muncul semua data, langsung direkap laporan. Nah, itu data yang baru saja kita input langsung otomatis masuk. Sekarang kita coba cetak berdasarkan jenis buku. Kita tulis jenis bukunya, kemudian kita print. Di sini jenis buku religi yang kita cetak. Nah, di sini data-data buku yang jenis bukunya religi langsung muncul. Sekarang kita ke laporan supplier. Laporan supplier di sini ada cetak berdasarkan kode supplier, cetak semua data, dan juga cetak per hari, per minggu, ataupun per bulan. Sekarang kita coba cetak kode suppliernya. Berdasarkan kode supplier, kita isi kode suppliernya yang mau kita cetak. Kita klik print. Nah, dia datanya langsung muncul. Ada 3 yang kode suppliernya S0001. Nah, itu data-datanya. Kita coba cetak semua data. Nah, di sini semua datanya langsung muncul di laporan. Kemudian kita akan coba cetak per hari. Kita tuliskan tanggalnya. Kemudian kita klik print. Nah, di sini data yang ingin dicetak per tanggal per hari dia langsung muncul. Sekarang kita ke laporan pelanggan. Di sini laporan pelanggan ada cetak semuanya.
Ini datanya, cetak semua data. Kemudian ada cetak berdasarkan keterangan pelanggan. Kita coba tulis keterangan pelanggan member. Nah, di sini pelanggan yang dengan keterangan membernya dia akan langsung tercetak. Kita juga bisa tuliskan pelanggan. Ini yang keterangannya hanya pelanggan biasa saja. Kemudian kita ke laporan penjualan. Di laporan penjualan ini ada cetak per hari, per minggu, dan juga ada per bulan dan tahun, dan juga cetak semua data. Nah, ketika kita klik cetak semua data, maka semua data yang akan muncul. Kemudian kita akan coba cetak berdasarkan per bulan dan per tahun. Kita akan coba cetak di bulan Juni. Kita klik. Nah, masukkan bulan Juni, bulan 6. Masukkan tahun 2021. Nah, di sini data penjualan di bulan Juni dia akan muncul semuanya. Kita coba cetak di bulan Juli, masukkan bulan dan tahunnya. Nah, di sini data penjualan di bulan Juli dia akan muncul. Kemudian kita akan coba cetak per hari. Kita coba cetak di tanggal 17 Juni. Oh, salah input. Maaf. Tanggal 17. Oke, kita klik print. Nah, maka di sini di tanggal 16 Juni itu data-datanya akan muncul. Sekarang kita ke report pemesanan. Di report pemesanan ini juga hampir sama dengan report penjualan. Di sini ada cetak per bulan, per tahun, per hari, per minggu, dan juga cetak semuanya. Kita akan coba cetak semua data. Karena datanya ada satu, jadi hanya data satu itu yang terlihat. Cetak pemesanan per bulan dan per tahun. Kita masukkan bulan dan tahunnya. Nah, di sini cetak bulan Juli datanya. Kemudian kita akan coba cetak per hari. Nah, di sini datanya muncul per tanggal 24 Juli. Kemudian info aplikasi. Ini info aplikasinya. Dan kita akan logout. Sekian simulasi program dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.